Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Muhammadir Rasulihil Karim Khatamin Nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan bicara tentang perlunya mujaddid atau pembaharu. Untuk membicarakan ini, marilah terlebih dahulu kita simak firman Allah Subhanahu wa taala lewat junjungan kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-65 yang berbunyi sebagai berikut. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha inna fi dzalika la'ayatal liqaumi yasma'un, yang artinya, dan Allah menurunkan air dari langit dan dengan ini Ia menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya dalam hal ini adalah pertanda bagi kaum yang mendengar. Di sini ada penegasan bahwa Allah menurunkan air dari langit ke bumi, yang dengan air itu Allah berkenan menghidupkan bumi setelah matinya. Hal ini bisa diartikan secara jasmani bahwa air merupakan sumber kehidupan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana dijelaskan di tempat lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, dan kami membuat dari air segala sesuatu yang hidup, apakah mereka tak akan beriman? Yang dimaksud adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara jasmani, air adalah wahyu ilahi. Dengan demikian, maka air rohani, yakni wahyu, yang menghidupkan rohani manusia. Hal ini merupakan ajaran yang sudah diperkenalkan umat manusia sejak zaman dahulu kala. Misalnya dalam Taurat, kitab Ulangan pasal 8 ayat 3, dan juga Injil dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Di sana diterangkan bahwa manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, akan tapi juga dengan tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti adalah makanan dari bumi yang ditumbuhkan oleh tumbuhan karena siraman air dari langit. Demikian pula sebenarnya rohani manusia akan hidup dengan sehat dan subur jika ia mau makan firman sebagai makanan rohani dengan cara mengamalkan apa yang disampaikan oleh kitab suci, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Oleh karena itulah
Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi yuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan utusannya tatkala ia mengajak kamu kepada apa yang memberi hidup kepada kamu, dan ketahuilah bahwa Allah itu mengetengahi, membuat aling-aling atau antara hijab antara orang dan hatinya, dan bahwa kamu akan dihimpun kepadanya. Nah, dari ayat ini terang sekali bahwa orang beriman ini diseru oleh Allah dan Rasulnya tatkala ia menyeru, hendaknya menyambutnya, karena orang mukmin itu mereka punya telinga, yang dengan telinga itulah mereka akan mendengar, dan mereka punya mata, dan dengan mata itulah mereka bisa melihat. Lain halnya dengan orang kafir, meski mereka punya mata tapi tidak melihat, dan mereka juga dikaruniai telinga tapi tidak mendengar, bahkan mereka punya mulut tapi tidak bisa bicara alias bisu. Maka dalam Al-Quran ditegaskan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak bisa kembali. Yang dimaksud adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-24 tadi, kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya antara manusia dengan hatinya itu dibuat antara, ada hijab yang menghalangi. Jelasnya antara seseorang dengan keinginan hawa nafsu itu sebenarnya ada hijabnya, ada yang menghalanginya. Jadi manusia yang punya mata dapat menyaksikan, mereka yang punya telinga dapat mendengar seruan hawa nafsunya, itu sebenarnya akan mematikan diri. Akan tapi karena kelemahannya, hal itu tetap saja dilanggarnya, dan inilah yang menyebabkan kematian jiwa manusia. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kembali kepada ayat surat An-Nahl ayat yang ke-65. Ini diteruskan pada ayat-ayat berikutnya yang menerangkan tentang hidayah ilahi dengan mengambil perumpamaan yang berada di alam semesta ini, yaitu ayat yang ke-66 berbunyi, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin, yang artinya, dan sesungguhnya dalam hal ternak adalah pelajaran bagi kamu. Kami, Allah, memberi minum kepada kamu dari apa yang ada dalam perutnya,
dari antara kotoran dan darah berupa susu murni yang sedap bagi orang yang minum. Ayat berikutnya menyatakan wa min samaratin nakhili wa a'nabi tattakhizuna minhu sakaraw wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatal liqaumin yaqilun, yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu peroleh minuman keras dan rezeki yang baik. Sesungguhnya dalam ini adalah pertanda bagi kaum yang berakal. Ayat ini ditafsirkan oleh Maulana Muhammad Ali di dalam Holy Quran dengan kata-kata sebagai berikut. Rupa-rupanya ayat ini dan ayat sebelumnya dimaksud untuk memperbandingkan undang-undang Tuhan yang bekerja di alam semesta dengan hasil pekerjaan manusia. Undang-undang Tuhan yang bekerja di alam semesta menghasilkan makanan yang sedap dan berfaedah seperti susu murni, dengan jalan memisahkan itu dari unsur-unsur lain, yaitu darah dan kotoran, yang semua itu berasal dari makanan yang dicerna dalam perut lembu, kambing, dan binatang lainnya, yang pekerjaan itu tak dapat dilakukan oleh manusia. Selanjutnya beliau menyatakan, sebaliknya, rezeki yang lezat yang dihasilkan oleh alam berupa buah-buahan diubah oleh manusia menjadi minuman yang berbahaya, seperti anggur yang diubah oleh tangan manusia menjadi minuman keras. Jadi dua gambaran ini menunjukkan bahwa undang-undang Tuhan yang bekerja di alam fisik menghasilkan makanan yang paling murni dan paling sedap dengan jalan memisahkan itu dari anasir yang buruk dan kotoran yang tak berguna. Demikian pula undang-undang Tuhan yang bekerja di alam rohani menghasilkan ajaran-ajaran akhlak mulia yang baik bagi manusia, merupakan makanan yang paling murni dan paling sedap. Tetapi ajaran-ajaran Tuhan yang amat baik itu dirusak oleh tangan manusia, seperti buah-buahan yang lezat menjadi minuman keras dan tak sedap lagi seperti anggur. Padahal jika anggur itu diawetkan dalam keadaan aslinya, ini besar sekali faedahnya sebagai hidangan yang lezat. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ayat ini dilanjutkan dengan wahyu ilahi kepada lebah. Yang dari ayat ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan oleh binatang yang secara ilmiah itu karena instingnya, tapi menurut bahasa Quran itu adalah wahyu ilahi. Dengan demikian maka bisa menarik suatu kesimpulan bahwa sepanjang manusia berpegang teguh kepada wahyu ilahi dengan memahaminya secara benar, lalu mengamalkannya secara benar pula, itu sebenarnya akan mendatangkan rahmat bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi orang lain. Dengan demikian kita hendaknya melakukan muhasabah, mawas diri. Jadi kita melaksanakan syariat Islam. Ada pihak-pihak yang terganggu karena pelaksanaan syariat menurut kita itu. Tentu ada kesalahan di sini. Kalau tidak ada kesalahan, tidak akan ada pihak-pihak yang terganggu. Sebagaimana
yang lebah lakukan. Karena Rasulullah SAW itu bersabda bahwa umat kaum muslimin itu dilukiskan sebagai lebah. Artinya perbuatannya itu hanya senantiasa mendatangkan rahmat bagi pihak lain, meski ia mengisap madu pada berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Tumbuhan dan tanaman itu sama sekali tidak terganggu karena sari bunganya dihisap oleh lebah, tapi justru sebaliknya, lebah sangat membantu dalam hal pembuahan. Dan buah yang diakibatkan oleh lebah itu, menurut penelitian para ahli, kualitasnya lebih tinggi dibanding dengan pembuahan yang karena selain getaran dari terbangnya sang dan hinggapnya sang lebah. Nah, demikian pula sebenarnya secara rohani. Kita lihat, karena Al-Quran ini keasliannya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan dan kami pula yang menjadi penjaganya. Dalam penjagaan Quran ini terutama sekali berkenaan dengan penjagaan keampuhan rohaninya, bahkan juga penjagaan terhadap keaslian teksnya, telah melahirkan berbagai macam ilmu. Nah, yang menyangkut masalah isi, misalnya ayat-ayat tentang akidah, telah melahirkan ilmu kalam atau ilmu aqaid yang kini dikenal sebagai teologi Islam. Dan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum telah melahirkan ilmu fikih dengan usul fikihnya, dan lain sebagainya, masih banyak. Yang ilmu-ilmu agama yang di kalangan umat Islam dikenal sebagai al-ulumun naqliyah, jadi ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, ilmu aqaid, ilmu akhlak dan lain sebagainya, itu adalah al-ulumun naqliyah, ilmu-ilmu yang didasarkan atas wahyu. Sedangkan ilmu-ilmu yang didasarkan atas alam disebut sebagai al-ulumul aqliyah atau al-ulumul ijtihadiyah. Jadi ilmu yang didasarkan akal atau ilmu yang didasarkan atas ijtihad. Nah, semuanya ini semula memang merupakan minuman yang segar. Akan tapi, kalau umat manusia beralih dari Al-Quran lalu berpegang teguh kepada ilmu-ilmu keagamaan itu, nah, timbullah bencana. Kenapa timbul bencana? Karena setelah ayat-ayat Quran tentang suatu hal itu diilmukan, yang lebih dominan dan mewarnai dalam hal itu adalah hasil renungan dan pemikiran manusia yang sangat terikat oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya maka umat Islam, meski mereka itu senantiasa melaksanakan ajaran Quran, ajaran agamanya seperti yang diajarkan dalam ilmu-ilmu aqaid dan juga ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, makin jauh waktunya dari Nabi Muhammad SAW, mereka tidak makin maju, akan tapi justru makin mundur rohaninya.
Kalau umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan 3 abad permulaan itu sebagai khairu ummah, umat yang paling baik, atau umatan wasat, umat yang paling unggul. 1000 tahun setelah zaman yang permulaan itu, mereka bukan lagi menyandang sebagai umat yang terbaik, akan tapi umat yang paling buruk di muka bumi ini, terutama para ulamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Al-Quran, dan yang mereka pedomani adalah ilmu-ilmu bikinan para ulama tadi. Pada hakikatnya, ilmu para ulama itu merupakan nur juga, karena merupakan kelanjutan dari nur atau cahaya Al-Quran. Akan tapi karena berlalunya waktu, nah seharusnya orang itu mengikuti perkembangan waktu, yakni mengikuti mujaddid pada abadnya. Dengan demikian ia akan mendapatkan orientasi keagamaan yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Inilah yang bisa menghidupkan rohani umat manusia dan benar-benar memimpin mereka meninggalkan kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita ambil contoh, misalnya kalau kita membaca buku fikih, jihad itu artinya perang, yakni berperang melawan orang kafir untuk menyiarkan Islam. Dengan demikian maka ini dalam praktek Islam itu disiarkan dengan pedang, dan demikian pula kesaksian dunia. Padahal sejatinya Islam tidaklah semacam itu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat pedang untuk menyiarkan Islam. Memang beliau pernah mengangkat pedang, bahkan berkali-kali, bukan karena untuk menyiarkan Islam, akan tapi karena akan dibinasakan dengan pedang. Itu masalahnya. Pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah pedang digunakan dalam penyiaran Islam. Demikian pula para sahabat yang mulia tidak melakukan hal itu. Meski pada zaman Khulafaur Rasyidin terjadi peperangan, penyerangan ke berbagai tempat di sekitar Timur Tengah, itu semua dilakukan bukan untuk menyiarkan Islam, akan tapi karena di sana adanya penindasan terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain karena masalah agama. Nah, kalau seseorang itu ditindas karena agamanya, siapapun ini kaum muslimin, kalau mengetahui misalnya umat Hindu ditindas oleh umat Buddha misalnya, umat Islam harus membela umat Hindu. Kalau umat Islam mengetahui bahwa umat Yahudi ditindas oleh umat Kristen, umat Islam harus membela kaum Yahudi. Begitu seterusnya. Ya, jadi siapa yang menindas itu harus diperangi. Yang dengan demikian seperti diterangkan di dalam Al-Quran bahwa wayakunat dinulillah, sehingga agama itu hanyalah kepunyaan Allah semata-mata. Quran menyatakan bahwa al-fitnatu akbaru minal qatl, misalnya, bahwa penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bahkan di tempat lain dikatakan al-fitnatu akbaru asyaddu minal qatl. Jadi kalau tadi itu asyaddu, sekarang ini akbaru, jadi itu lebih hebat, lebih dahsyat ya daripada pembunuhan. Nah,
peperangan yang dilakukan pada zaman Nabi menyerang orang-orang negara-negara di luar Timur Tengah, di luar Jazirah Arab, itu karena adanya penindasan karena agama ini. Maka dari itu penyerangan mereka itu disebut sebagai futuh, artinya pembebasan, bukan penyerangan. Ini yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran juga mengabadikan bahwa penyiaran Islam dengan bersenjatakan Al-Quran itu dinamakan sebagai jihad kabir, artinya perjuangan yang besar. Dan perjuangan semacam inilah yang bisa menjamin kemenangan Islam kembali pada zaman akhir lewat Mujadid Agung Hazrat Mirza Ghulam Ahmad melewati gerakannya yang bernama Ahmadiyah. Nah, jadi disinilah perlunya Mujadid pembaharu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ialah untuk memimpin umat Islam memahami agamanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sudah barang tentu juga menyangkut implementasinya. Mudah-mudahan kita berada di pihak yang ini. Akhirul kalam wa bidzalik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.